Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Helen Rutsopa, NIM 102-2021-0253, kelas C semester 2, Prodi PAUD. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kali ini saya akan membahas materi bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Selamat menyaksikan. Pada bab 4 ini, kita akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Artinya, Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum yang dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, C.V. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir, atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Sekian dari video saya, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.